Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi gempa dari dua megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Hal ini diungkap terkait gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang yang bersumber dari megatrust Nankai pada Jumat lalu. Megatrust ialah zona pertemuan antara lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami dan diprediksi bisa terjadi lagi dengan jeda hingga ratusan tahun. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, setidaknya ada dua megatrust di Indonesia yang sudah lama tak melepaskan energinya dalam bentuk gempa dan tinggal menunggu waktu saja. Terkait pernyataan BMKG soal adanya potensi besar gempa dari dua megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya di Indonesia, saya akan berbincang dengan Kepala BMKG Dwiko Rita Karnawati. Halo, selamat siang Bu Rita. Selamat siang Mas Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, bisa dijelaskan kembali kepada kami soal dua megatrust yang ada di Indonesia ini seperti apa Bu? Sehingga membuat kita belakangan ini selain memikirkan politik juga memikirkan soal megatrust ini Bu. Sebetulnya informasi tentang megatrust ini sudah cukup lama diketahui oleh publik, terutama disampaikan oleh para pakar gempa bumi, termasuk oleh BMKG. Jadi kami sifatnya mengingatkan begitu ya. Nah, jadi di Kepulauan Indonesia ini terbentuk akibat tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Ini dari peta kelihatan ya. Nah, yang berwarna kuning itu adalah zona tumbukan. Sebetulnya ada lagi tumbukan dari lempeng Samudra Pasifik masuk ke bawah benua Eurasia. Nah, namun yang kita bahas dalam megatrust itu khusus yang berwarna kuning, yaitu tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Nah, zona ini merupakan zona yang tersusun oleh beberapa segmen, dan di dalam zona tumbukan ini tercatat data sudah mengalami pelepasan energi akibat tumbukan lempeng tadi berkali-kali selama beberapa tahun, beberapa ratus tahun. Di antara di antara segmen-segmen dalam zona megatrust tadi, terdapat dua segmen yang diperhitungkan sampai kurun waktu tertentu dalam periode ulangnya ini belum bergerak kembali. Sementara itu segmen-segmen yang lain ini sudah mengalami pelepasan energi. Jadi sebelum lepas sebagai gempa bumi, energi itu tersimpan di dalam massa batuan yang bertumbukan tadi. Dan menurut para pakar termasuk BMKG, dua segmen yang seharusnya saatnya bergerak namun belum bergerak, yaitu segmen di Mentawai ya, Sumatera Barat, dan segmen di Banten Selat Sunda. Dan inilah yang selama ini pakar-pakar gempa dan juga BMKG mempersiapkan. Kan kita jangan terkejut begitu ya, mempersiapkan apabila sewaktu-waktu bergerak, masyarakat dan pemerintah daerah itu sudah siap. Dan itulah kenapa kami melakukan edukasi, sosialisasi, dan juga menyiapkan sistem monitoring yang lebih handal, diperkuat, beserta potensi dampaknya berupa tsunami. Sehingga kami juga menyiapkan sistem peringatan dini tsunami apabila sewaktu-waktu lempeng itu bergerak dan membangkitkan tsunami. Demikian.
Bu Rita, selama ini BMKG seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita bahwa selalu mengingatkan akan terjadinya megatrust gempa yang cukup besar ini. Tetapi koordinasi dengan yang di lapangan seperti di daerah-daerah ataupun di provinsi ini seperti apa? Karena mengingat bahwa beberapa kali sering kita mendengar juga melihat bahwa persiapannya itu tidak ada, bahkan peringatan dini juga tidak ada. Ya, kalau untuk gempa bumi memang di Indonesia ini belum ada peringatan dini ya, masih dalam proses penyiapan ya. Jadi memang belum siap untuk peringatan dini gempa bumi. Ya, kalau di Jepang beberapa detik, katakanlah 10 detik sebelum gempa bumi ada peringatan dini. Nah, di Indonesia yang sudah siap adalah peringatan dini untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tadi. Nah, seberapa jauh persiapannya? Ada dua persiapan, terutama persiapan teknis, yaitu dari segi teknologinya, dan persiapan sosiokultur dari segi kesiapsiagaan masyarakat. Untuk persiapan teknis, koordinatornya adalah BMKG, bekerja bersama dengan BRIN, dengan para pakar ya, untuk membangun sistem monitoring dan peringatan dini yang lebih handal dibandingkan 20 tahun yang lalu. Misalnya saat gempa di Aceh ya, dan membangkitkan tsunami, sama sekali tidak ada sistem. Sekarang sudah ada sistem dan terus ditingkatkan. Itu dari sisi teknis. Jadi BMKG tidak sendiri, didukung BRIN dan pakar-pakar gempa dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Nah, untuk sisi kesiapsiagaan masyarakat dipimpin, dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BMKG ikut mendukung, tapi yang menjadi lead koordinator Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan di daerah didelegasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di daerah BMKG juga ada BMKG daerah, dan disitulah BMKG daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama-sama melakukan sekolah lapang gempa, melakukan gladi evakuasi, melakukan tsunami ready, dan didukung oleh UNESCO juga dan perguruan tinggi setempat, LSM setempat. Jadi sejauh itu kesiapannya agar masyarakat tidak kaget, tapi sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana gempa dan tsunami, misalnya menyiapkan peta-peta zona bahaya, menyiapkan tata ruangnya, jangan membangun di tempat zona-zona merah ya, dibatasi kalau terpaksa harus membangun, bisa dijadikan shelter, tempat evakuasi sementara ya, kemudian jalur-jalurnya disiapkan ya, kemudian sirinenya disiapkan, ada latihan-latihan. Namun koordinatornya dalam hal kesiapsiagaan masyarakat adalah BNPB, di pusat, di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami terus mendampingi dan mendukung, demikian. Oke, Bu Rita, sebenarnya apa sih masalahnya? Kenapa seperti yang tadi Bu Rita katakan bahwa kita belum mempunyai peringatan dini untuk gempa, padahal Indonesia itu sangat identik dengan gempa seperti halnya di Jepang yang hanya dalam 10 detik langsung sudah ada tanda, dalam 10 detik itu tanda akan adanya peringatan dini soal adanya gempa. Apakah memang sulitkah untuk mendapatkan alat tersebut atau justru ada kendala lainnya? Ya, terutama kendalanya adalah kesiapan infrastrukturnya. Misalnya, peralatan yang ada di Indonesia ini semuanya dipasang di darat. Ya. Untuk memasang di laut, kita sudah mencoba sejak katakanlah 3-5 tahun yang lalu. Tapi memasang di laut, di dasar laut sampai kedalaman katakan 5.000 meter, belum berhasil dari segi teknologi. Nah, padahal kalau bisa dipasang di dasar laut, itu sangat dekat dengan sumber gempanya, karena sumber gempa megatrust itu ada di dasar laut pada kedalaman ribuan meter, 3.000 sampai 6.000 meter. Kalau masangnya di darat,
bahkan ada keterlambatan dalam menangkap sinyal gempa. Kalau bisa di laut, di dasar laut dekat dengan sumber gempa, otomatis seketika bisa segera diketahui. Nah, ini sudah kecolongan waktunya kalau kita masangnya di darat, dan kita tidak tinggal diam. Bersama ada dengan ITB, kemudian dengan BRIN, kami melakukan. Namun ternyata untuk teknik memasangnya di dasar laut ini masih belum bisa. Nah, kami sedang berupaya, ini akan memohon ke Kominfo agar saat pemasangan kabel-kabel laut seperti di Jepang dan di negara maju, cara memasangnya itu bersamaan dengan memasang jaringan komunikasi kabel laut. Jadi di kabel laut itu bisa dititipi sensor deteksi gempa dan tsunami. Jadi kita harusnya numpang begitu. Kalau masang sendiri, kapasitas teknologi kami ini tidak ahli melamparkan kabel laut, memasang alat. Sehingga kami masih dalam proses untuk memohon dukungan tadi. Jadi setiap memasang kabel laut, kita nitip pada beberapa sensor gempa, dipasang di situ, sensor tekanan air untuk deteksi tsunami dipasang di situ. Jadi kendalanya terutama dari hal teknologi tadi. Di Jepang itu sudah bertahun-tahun lalu dilakukan, dan memang biayanya besar, ya beda dengan memasang di darat. Itu, Mas. Baik, Bu Rita, kita berbicara soal dampak yang akan terjadi. Tentunya kita juga harus bersiap-siap seperti yang Bu Rita katakan bahwa peringatan selalu dilayangkan oleh BMKG. Nah, dampak yang akan terjadi dengan adanya megatrust ini sendiri seperti apa ini, Bu? Nah, sebetulnya gempa di megatrust itu tidak selalu kuat ya. Bisa kekuatannya kurang dari 7, tapi bisa mencapai 7 lebih, bahkan di Aceh waktu itu mencapai 9,1. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan apabila kekuatannya itu 7 ke atas, itu pasti tingkat guncangannya kuat. Sehingga bangunan-bangunan itu harus disiapkan tahan gempa. Dan tata ruang harus disiapkan. Diupayakan sedapat mungkin bangunan-bangunan kritikal jangan berada di zona merah. Zona yang diprediksi akan mengalami amplifikasi. Jadi meskipun jaraknya cukup jauh dari pusat gempa, tetapi tanahnya lunak ya, itu bisa guncangannya berlipat kali daripada guncangan batuan yang berada di dekat zona gempa. Karena batuan padat keras itu sifatnya meredam guncangan. Tapi tanah lunak, tanah lepas itu justru mengamplifikasi guncangan jaraknya jauh. Sehingga tata ruang dengan memperhatikan kondisi tanah ya dan jarak terhadap pusat gempa itu penting. Setelah tata ruang juga bersamaan dengan mestinya izin mendirikan bangunan. Nah, ini dan juga standar bangunan tahan gempa. Jadi seperti di Jepang itu terguncang gempa berkali-kali ya, cukup kuat, tapi robohnya kan tidak separah di Indonesia. Karena standar bangunan tahan gempa sudah dipatuhi. Nah, kebanyakan yang roboh di Indonesia itu adalah meskipun guncangannya tidak begitu kuat, tetapi bangunannya itu tidak mengikuti standar bangunan tahan gempa. Kemudian juga jalur evakuasi kalau terjadi tsunami atau kalau terjadi gempa itu harus sudah tahu harus berlindung kemana. Kemudian juga perlu adanya rambu-rambu ya, agar kita semua tahu harus evakuasi. Kalau tsunami evakuasinya malah nggak boleh keluar dari gedung misalnya, tapi naik ke atas misalnya di gedung ya. Tapi kalau gempa kan keluar dari gedung, kebakaran keluar dari gedung. Nah itu harus dilatih. Jadi masyarakat bisa bingung, ini gempa mau tsunami malah pada keluar dari gedung, padahal tempatnya udah tinggi. Jadi ini yang tugas bersama tadi berbagai pihak, tidak hanya BMKG bersama BNPB bersama pihak terkait melakukan itu. Jadi ada latihan, ada gladi yang rutin, dan sirine dites setiap tanggal 26 setiap bulan. Karena sirine ini juga bisa
macet ya, tidak berbunyi, jaringan komunikasi terputus. Nah, ini dan juga harus menyediakan jaringan komunikasi alternatif bila listrik padam, jaringan seluler padam, satelit kemungkinan lebih aman, tapi bisa juga jaringannya juga runtuh. Nah, karena ini kami melihat radio komunikasi di masyarakat itu biasanya yang relatif paling handal dikala semua jaringan komunikasi itu runtuh. Jadi itu semua perlu disiapkan, tidak hanya sekali dua kali, tapi menjadi program yang rutin ya, dilakukan bersama-sama. Sebagai contoh di Denpasar atau di Bali, hotel-hotel di Kuta, di Nusa Dua, di Sanur, ini sudah disertifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama BMKG bahwa hotel itu sudah berstandar aman tsunami. Artinya kalau terjadi tsunami itu sudah siap para tamu hotel ditunjukkan jalur evakuasinya berada di lantai, misalnya lantai 3 atau lantai 4 ya, dan logistiknya juga sudah disiapkan. Ini nih contoh bagaimana cara menyiapkan seperti itu. Semoga di wilayah lain di Indonesia itu dapat diterapkan. Saat ini baru di Bali. Demikian. Singkat saja Bu Rita, kalau memang benar-benar ini terjadi, apakah Indonesia sudah siap? Insya Allah ya, kita berusaha untuk siap ya, dan harus siap ya, harus siap. Namun kita juga belajar ya, Jepang itu relatif yang paling siap ya, paling siap. Namun kadang-kadang ada yang di luar dugaan seperti waktu terjadi di Tohoku itu ya. Artinya ya kita harus berusaha terus. Baik. Berusaha terus terutama di wilayah yang rawan tadi. Baik, Bu Rita, terima kasih. Tentunya ini kita berharap agar walaupun kita tinggal menunggu waktu saja, tetapi setidaknya kita sudah memiliki persiapan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita. Terima kasih sekali lagi Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih. Terkait adanya potensi gempa dari 2 megatrust mengundang reaksi dari warganet. Mari kita lihat dari akun yang pertama. Dari @Sinta Effendi berkomentar, ahli tsunami Indonesia sudah bersuara potensi megatrust sejak lama. Silakan dicek timeline beliau, segala peringatan tagar mitigasi untuk wilayah Indonesia yang rawan bencana tsunami. Selanjutnya dari @Velius berkomentar, berita gini ya sasa aja memang. Ada kemungkinan kita nggak tahu kapan terjadinya, lebih baik ada tindak pencegahan daripada tidak sama sekali. Dan terakhir dari @myluft berkomentar, sebagai orang Jatim bagian selatan mewanti-wanti ini dari dulu karena Indo memang zona subduksi lempeng yang sewaktu-waktu gempa megatrust bisa aja terjadi. Indonesia harus benar-benar berbenah sama mitigasi bencana.